kapal penangkap ikan asal Tiongkok ke wilayah perairan utara Natuna ditanggapi serius oleh TNI. Ya, TNI melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 menambah kekuatan di perairan Natuna dengan mengerahkan kapal perang dan pesawat intai maritim. Berdasarkan pengintaian yang dilakukan pada Jumat pagi, terdeteksi adanya 3 kapal penjaga pantai atau Coast Guard China dan sekitar 30 kapal nelayan Tiongkok. Kapal-kapal tersebut berada sekitar 131 mil di utara Pulau Natuna yang berarti sudah masuk wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Menanggapi kejadian itu, Panglima Kogab Wilhan I mengerahkan 2 kapal perang yang bersiaga di Pulau Natuna. Selain itu, 3 kapal perang lain sudah dalam perjalanan menuju Pulau Natuna, maka total 5 kapal perang akan menjaga Laut Natuna. Kekuatan ini masih ditambah sebuah pesawat Boeing pengintai dan sebuah pesawat CASA patroli maritim. Jika situasi memanas, TNI juga akan berencana mengirim pesawat tempur ke Pulau Natuna. Ya, jadi pelanggaran wilayah di Laut Natuna ini tidak hanya sekali ini. Jadi sejak saya jadi Panglima Kormada yang lalu, saya sendiri langsung terjun di lapangan dan di situ banyak sekali memang kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Dan sudah banyak juga yang sudah kita tindak, kita tangkap, diproses hukum dan ditenggelamkan di Natuna ini. Namun yang kali ini justru lebih masuk ke dalam lagi. Kalau yang lalu hanya di JTE di luar zona ekonomi landas kontinen. Nah, kalau yang tadi rombongan yang tadi pagi kita deteksi itu berada di dalam atau di selatan landas kontinen kita. Sehingga ini akan perlu kita segera ambil tindakan yang tegas untuk para pelanggar di laut maupun penangkapan secara ilegal. Pemerintah Republik Indonesia menyatakan telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ditemui seusai rapat koordinasi tentang perkembangan situasi perairan Natuna di Kemenko Polhukam Jakarta Jumat siang, Menteri Luar Negeri Retno El Marsudi merilis 4 poin pernyataan resmi pemerintah terkait Natuna. Pertama, pemerintah Indonesia kembali menyatakan telah terjadi pelanggaran oleh kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia. Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982. Ketiga, Tiongkok ikut ambil bagian dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu, Tiongkok wajib menghormati implementasi UNCLOS 1982. Keempat, Indonesia tidak akan pernah mengakui 9 desk line klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Kami baru saja melakukan, dapat kami sampaikan teman-teman, dan dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang memang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di perairan Natuna. Demikian, terima kasih. Sengketa dengan Indonesia di perairan Natuna. Sejumlah faktor melatar belakangi konflik tersebut, diantaranya 1. Masuknya kapal Cina ke Laut Natuna tanpa izin. Pada Maret 2016, konflik antara pemerintah Indonesia dengan Cina terjadi lantaran ada kapal ikan ilegal asal Cina yang masuk ke perairan Natuna. Pemerintah Indonesia berencana untuk menangkap kapal tersebut. Tetapi proses penangkapan tidak berjalan mulus lantaran ada campur tangan dari kapal Coast Guard Cina yang sengaja menabrak KM Kuaifei 10078. Sebulan setelah konflik tersebut, pemerintah Indonesia menganggap persoalan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Coast Guard Cina di perairan Natuna sudah selesai. 2. Kapal Cina masuk Laut Natuna. Pada 19 Desember 2019, sejumlah kapal asing penangkap ikan milik Cina diketahui memasuki perairan Natuna Kepulauan Riau. Kapal-kapal Cina yang masuk dinyatakan telah melanggar Exclusive Economic Zone Indonesia dan melakukan kegiatan ilegal, unreported, and unregulated fishing. Selain itu, Coast Guard Cina juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta agar maraknya kapal asing di perairan Natuna, Kepulauan Riau tidak dibesar-besarkan. Meski begitu, masuknya kapal ikan asing di perairan Natuna dinilai menjadi peringatan bagi Indonesia untuk lebih memperketat pertahanan serta pengawasan. Rencananya, Menteri
Pertahanan Prabowo Subianto akan membangun pangkalan militer di perairan Natuna yang berkaitan erat dengan banyaknya kapal ikan dan menjaga pantai milik Cina yang belakangan ini rajin masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Namun beradu dengan kekuatan militer dengan Tiongkok bukanlah strategi jitu untuk menyelesaikan masalah. Alih-alih menjadi solusi, pembangunan pangkalan militer malah bisa menjadi sumber masalah baru bagi Indonesia. Jangan sampai urusan Natuna ini juga dieksploitasi segelintir kalangan untuk kepentingan mereka. Apalagi jika ujung-ujungnya hanya bagi proyek dengan dalih menjaga kedaulatan negara atau malah untuk berdagang senjata yang komisinya besar. Pembangunan pangkalan militer di sana hanya akan memprovokasi Cina untuk masuk ke konflik yang lebih panas. Jauh lebih baik jika pemerintah Indonesia membangun upaya kolektif bersama negara-negara di kawasan ASEAN. Hampir semua negara di ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Brunei, Filipina, dan Vietnam saat ini menghadapi potensi konflik dengan Cina akibat klaim sepihak negara, yaitu Laut Cina Selatan. Salah satu penyebab sengketa Cina dan Indonesia adalah karena kekayaan Natuna. Wilayah yang memiliki luas kurang lebih 141.901 km persegi ini digadang-gadang memiliki cadangan gas alam terbesar di Asia Pasifik, bahkan dunia. Menurut perhitungan di Blok Natuna D Alpha, volume gas alam yang terdapat di sini adalah 222 TCF yang tidak akan habis selama 30 tahun mendatang. Sementara potensi yang recoverable adalah 46 TCF atau sekitar 8,383 M barrel minyak. Jika ditambah dengan minyak bumi, terdapat 500 juta barel cadangan energi di blok tersebut. Lalu jika diuangkan, akan menembus angka 6.000 triliun rupiah. Sungguh angka yang sangat fantastis. Perbedaan pendapat juga menyebabkan sengketa. Cina menganggap wilayah Natuna berada di wilayah negara mereka. Mereka menganggap bahwa nenek moyang mereka dulu terbiasa menangkap ikan di wilayah Natuna. Dan juga Cina berprinsip pada 9 garis putus-putus yang mana di dalamnya wilayah Natuna terdapat dalam negara Cina. Sementara Indonesia memiliki pendapat yang berbeda. Berdasarkan zona ekonomi eksklusif Indonesia yang telah disahkan oleh Badan Laut Internasional di bawah naungan PBB UNCLOS tahun 1982, wilayah Natuna termasuk ke dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pemerintah perlu memperbaiki mekanisme pengawasan dan koordinasi sebagai pemangku kepentingan. Badan Keamanan Laut, TNI, Polisi Air, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menggagas patroli bersama untuk mengawal nelayan yang berlayar di Natuna. Cara lain adalah menghidupkan kampung nelayan. Pemerintah harus memberi subsidi agar mereka tidak meninggalkan Natuna. Ingat, kita kalah oleh Malaysia dalam sengketa kepemilikan pulau di Sipadan dan Likidan karena pulau itu tidak diurus. Hal ini jangan sampai terulang. Dalam menghadapi ketegangan di Natuna, pemerintah harus rasional dan berkepala dingin. Tak perlu jemawa menantang perang, karena hasilnya belum tentu sesuai dengan harapan.